Nih kita itu sebenarnya lagi nyetir, terus lagi gossiping soal influencer-influencer yang sekarang ini lagi banyak kena diperiksa polisi, di apa, so lagi kena masalah lah. And dia lagi nanya-nanya soal itu sebenarnya gimana, bla 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 ya kan. Mungkin aku rasa ada bagusnya buat kalian sebagai pelajaran juga, dan maybe even untuk si para influencernya sendiri yang mungkin berbuat salah, mungkin nggak berbuat salah, mungkin cuma diperiksa ternyata gak ada apa-apa. Tapi ini lebih ke life lesson, karena aku baru kepala 3, right? Very recently kepala 3, and I'm not, bukan usia 45, bukan usia 50 ya, tapi walaupun usia saya relatif muda, sudah melalui banyak pengalaman yang orang 20-30 tahun lebih atas dari aku belum tentu pernah mengalami. So, I have my fair share untuk bisa ada dasar lah untuk bisa omongin topik seperti begini. And satu poin yang mungkin banyak orang nggak sadar adalah orang nggak tahu bahwa otak manusia itu bertumbuh terus sampai usia 28. Nah, ini ada poin di belakangnya yang penting. Oh, berarti secara otak manusia berkembang terus-menerus hingga umurnya 28 sekian, 27, 28, 29, di kisaran usia itu baru otak kita ditintin sama orang belakang. Maklum ya, pertama kali kita gayanya begini. But baru di usia segitu, otaknya itu udah fully terbentuk. Right? Ini tadi kita udah bahas terus, ini harusnya jadi konten ini. Right? Sebelum usia itu, otaknya itu mesti berkembang, mesti ada banyak chemical reaction. Kayak waktu kamu puberty gitu loh. Masih ingat gak waktu puberty kan emosinya itu tiba-tiba hari ini bisa sedih, besoknya bisa senang, very dynamic banget emosinya. Dan itu walaupun you mungkin rasa udah usia 22, 23, udah dewasa, tanda kutip, karena secara hukum, dewasa kan di atas 18 tahun secara hukum. Secara biologi belum. Ini real, you can Google it, you can search yourself. So, sampai usia 28, cenderung emosi dan chemical reactions kita, hormon kita, membuat kita mengambil keputusan. Kan keputusan diambil berdasarkan pikiran, right? And emotions, right? And karena emotionsnya itu belum adult, belum dewasa, ya belum nyampe 28, cenderung ngambil keputusan yang gak tentu bijak. So, walaupun seorang influencer siapalah meraih sukses secara signifikan, berapapun hasil keuangannya, apapun mobil yang disetirin, apalah ya, sebenarnya kan nggak penting berapa banyak duit yang dihasilkan, tapi berapa lama kamu bisa tahan. Itu kan yang sebenarnya lebih penting. Kamu bisa bertahan nggak sampai mati, sampai diwarisin ke anak-anak. Kalau mau ambil banyak contohnya banyak banget orang-orang, apalagi dunia kripto, hasilkan 500M, 1T, hilang juga. Nggak usah lihat jauh-jauh, 3 Arrows Capital, right? Si Suju, udah mau berapa kaya lagi, udah 10T lebih, 15T lebih, boom, ke nol, ya kan? FTX, Sam Bankman-Fried, dia kan kena berapa ya? At one point dia valuationnya $26 miliar. $26 miliar itu Indonesia, raja kripto Indonesia seberapa besar pun nggak ada apa-apanya banding itu, right? Dia tetap jatuh. Ya, usia dia waktu kena berapa? 28 kan? 28. Paham ya? Paham. So, age is salah satu faktor yang memang penting. Dan satu hal yang harus disadari sama orang yang ambitious, ya, adalah, so you mau ambitious, mau terkenal, mau terlihat kayak orang sukses di kacamata orang lain. Entah itu karena ada motif atau ada ada agenda karena mau mempromosikan diri, atau karena memang dari sifatnya itu gak rasa pede kalau gak diakuin sama orang lain. Kan kita gak tahu, masing-masing orang beda-beda, right? Tapi kalau saya pribadi, right, yang aku menyajarin itu, lihat kamu ada berapa banyak followers. Kalau lihat ke channel Mindstack dan saya, right, berapa ratusan ribu, right? TikTok 100 sekian, YouTube 40 something, right? 46 ribu. As of recording mungkin itu naik, who knows, maybe subscribe. Jokes ya. But poinnya adalah di sini, dari ratusan ribu sekian orang itu, berapa yang sebenarnya peduli kalau besok aku mati? Real question. Dari semua yang subscribe Minoritas banget kalau ada, ya kan? Super minoritas. Dan si minoritas yang peduli, do they care jam tangan aku apa? Mobil yang aku setir apa? Paham ya? So why is it important? Gitu loh. Ada kalau you, ini mungkin udah terlanjur ya, karena memang di dunia kripto, di dunia sosmed ada sedikit influence di channelnya kami. Right. But if I had it my way perfectly, in a perfect world nih, kalau aku bisa semaunya aku tuh gak pengen jadi bilioner. Aku pengennya itu jadi secret billionaire. Nobody knows I'm rich. I jauh lebih prefer itu. Karena kalau kamu, kayak sekarang ini aku udah di posisi yang mana aku bisa bantu orang lain, right? Dan beberapa orang yang deket-deket, yang lagi dari bawah mau naik, and lagi mau naik daun, aku udah bilang, man to man talk ya. Kamu kalau cari jodoh, better cari jodoh waktu kamu mesti belum punya apa-apa. Ini opini aku pribadi ya. Kan kalau sudah punya apa? For me better that way, karena kalau dapet cewek yang
yang cinta kamu pas gak ada apa-apa, you know they love you karena kamu itu kamu. Kalau kamu sudah flexing mobil ini, mobil anu, bla bla bla, Banyak orang yang deketin karena something punya agenda lain jadinya. do you really love me? You know, if I stop driving a nice car, do you still love me? You know what I mean? Dan itu omong baru romance, baru omong cinta, baru omong relationship. Nah sekarang kita pindahin topik ke, okay, so let's talk friendship, let's talk, you know, even between family, right? Even antara hubungan darah aja, right? How are you when you still starting? Gak ada apa-apa, right? And then when you, ketika sudah ada banyak aset, harta, dan lain-lain, Banyak keluarga yang pasti akan menghubungi. minta duit, but yeah, of course, right? but the point is, for me, it's so much better. Nobody knows I'm rich. For me, that is so much better. Nah, di usia muda saya nggak bisa pikir kayak gitu. When I was 21, 20, nggak bisa mikir kayak gitu. You know what I mean? Pinginnya terkenal karena I came from a background yang I had nothing gitu loh. Bener-bener mulai dari nol. Jadi that feeling of I need to be recognized as somebody yang sukses itu ada, dan caranya society, whoopsies, let's stop there. Caranya society dari film-film, dokumenter, dari K-drama, drakor kalau nggak salah mereka sebutnya, right? Itu kan semua messagingnya itu kalau kamu mau terlihat penting harus makin banyak belanja barang mewah, harus apa, so udah didoktrinasi, ada duit, belanjain ada duit, belanjain ada duit. Dia pun ngasih taunya gitu, dan hampir seluruh kayaknya masyarakat Indonesia pun mengambil mentah-mentah jadinya sih kok. Jadi semakin orang untuk flexing apa, justru mereka semakin di pikiran mereka yang adalah itu bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang menjadikan itu inspirasi atau motivasi mereka sendiri gitu, tapi bisa jadi, tapi sebenarnya if you understand cara kerja sistem, cara kerja government, cara kerja, kan tujuannya capitalist system ini, something yang udah pernah kita bahas. Tujuannya capitalist system adalah untuk membuat semua orang yang berpartisipasi, yaitu saya, Anda, dan semua orang, right? Itu didoktrinasi untuk selalu belanja, karena kalau belanja berarti sistem kapitalis berkembang, makin banyak duit yang dicetak, right? So seluruh sistem itu dibuat supaya selalu belanja, bukan selalu hasilkan, selalu belanja, right? So that's why kalau kamu mau sampai ke akar masalah, that's sebenarnya akar masalahnya di sana. But terlepas dari semua itu, it comes back to the whole, tadi kan asal persoalan awal itu kan soal apa influencer diperiksa bla 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 bla. It's like it happens because kombinasi dari karena apa ya, ingin lebih, right? Cari shortcut bla bla bla, itu poin satu. Poin kedua, untuk maintain image ini loh, paham ya? Karena ketika sudah pakai jam tangan, udah pakai ini itu, you can't move back from that. Cause apalagi kalau identity kamu sudah diasosiasi sama itu. ketika kamu mengalami penurunan pasti akan depresi, akan malu. Bukan, ya bisa seperti gitu juga, but it's like, you know, you learn when you're old enough. You know? sedangkan kalau aku lihat, and don't get me wrong, orang yang udah kaya banyak yang beli barang-barang mewah, but most people yang down to earth, yang tahan lama kekayaannya, yes, bajunya kain yang premium, yes of course, karena for us it's not that much banding kekayaan, right? But gak perlu tampil merek, gak perlu flexing or something like that, just camouflage, jadi kayak chameleon, much better. Kalau aku pinjam bahasanya si Jordan Peterson, si influencer dunia barat yang dia itu orang psychiater ya. Dia itu bilangnya seorang yang ngerti cara pakai pedang tapi selalu dibiarkan sheath, dimasukin itunya ya, ditutup, dialah orang yang kuat gitu loh. Paham ya maknanya? Mampu potong kepala, mampu, tapi nggak perlu. Nah, itu baru orang kuat. That's my point anyway. So it's like in time semua orang pasti belajar kok. It's like jatuh gak jatuh, ada berbuat salah gak berbuat salah. At some point pasti belajar bahwa kaya itu sebenarnya cuma alat untuk jadi makin bebas, bukan sesuatu hal yang harus dipamer kiri kanan. That's it guys, we'll see you next time. Bye.